berjalan bersama di setiap musim hidup. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Dia dapat gantikanku, engkaulah jaminan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu, engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Baik, pada hambanya yang akan dibenarkan, saya persilakan. Nya dibuka, Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu, shalom adik-adik terkasih mahasiswa. Suara saya jelas Pak ya? Jelas, ya. Jelas Pak? Jelas. Ya. Terima kasih buat Pak Adolf selaku Ketua STT Kataros yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing firman Tuhan. Tapi sebelum sharing firman Tuhan, mungkin ada di antara adik-adik yang belum kenal ya. Saya Anwar Linton Simanjuntak, alumni dari Kataros, S2 PAK tahun 2018. Bersama dengan ya, itu saja. Kami tinggal di Blora sekarang. Ya, itu saja sebagai bahan perkenalan. Kita akan langsung ke firman Tuhan. Ya. Pagi hari yang indah ini, kami akan sharing sedikit firman Tuhan tentang pelayanan. Ya. Kami berikan judulnya Teladan Melayani. Kita sebagai pelayan Tuhan harus punya standar atau kriteria yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, ya kan? Kita tidak boleh melayani Tuhan sesuai dengan standar kita, tidak boleh. Kita harus berstandar terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan. Maka pagi hari ini kita akan belajar dari standar kriteria pelayanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Pelayanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, hendaknya ini kita teladani, kita terapkan dalam hidup kita. Sehingga pelayanan Tuhan Yesus itu tercermin juga dalam kehidupan pelayanan kita sebagai hamba-hambanya. Ya, karena ini ibadah singkat pagi, jadi saya tidak akan bacakan ayatnya, tapi saya akan inikan ayatnya ketika poin-poinnya disampaikan. Jadi firman Tuhan pagi ini dengan tema teladan melayani. Kami ambil dari Yohanes 13. Perikopnya itu adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Nah, apa poin atau apa teladan yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ya. Yang pertama, apa yang bisa kita lihat adalah di ayat yang keempat. Ayat yang keempat bunyinya demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya, satu teladan yang harus kita ingat ketika Yesus melayani, Yesus menanggalkan jubahnya. Ya. Jubah itu adalah lambang daripada proud, lambang daripada kekuasaan, ya kan? Lambang daripada jabatan.
Ya, kalau kita kembali ke perjanjian lama, bagaimana Yakub membuat jubah yang indah bagi anaknya Yusuf, ya, sehingga Yusuf menjadi seorang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf dipakaikan jubah yang mahal. Jadi jubah ini menunjukkan sebuah prestis, sebuah harga diri. Ya. Jadi ketika Yesus melayani, dia menanggalkan jubahnya. Ya, kalau zaman dulu jubah, kalau zaman sekarang berarti itu kira-kira pendidikan, harta, jabatan, dan sebagainya. Jadi apapun yang bisa kita pelajari adalah ketika kita mau melayani, maka harta, jabatan, pendidikan, semuanya harus dibuka dulu, dilepaskan dulu. Kita harus melayani seperti Yesus melayani. Tuhan Yesus tidak memandang jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jubahnya Tuhan Yesus dilepas, lalu dia mulai melayani. Dengan kata lain bahwa ketika kita mau melayani, maka kita harus sama, bahkan lebih rendah daripada yang kita layani. Ketika Yesus melayani murid-muridnya, saya percaya bahwa murid-muridnya itu posisinya duduk. Murid-muridnya posisinya duduk. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, berarti Yesus harus berjongkok, harus berlutut untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ya, secara logika, Tuhan Yesus posisinya lebih rendah. Karena murid-muridnya duduk, Tuhan Yesus harus berjongkok. Artinya, ketika kita mau melayani, posisi kita harus lebih rendah daripada orang yang kita layani. Dengan catatan seperti itu, maka kita akan berhasil dalam pelayanan sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Ya, saya punya kesaksian sedikit di sini. Kami guru-guru di sini semuanya itu S1, kecuali saya ambil S2 di Kataros. Dan guru-guru di sini S1 semua. Kalau dari segi pendidikan, ya mungkin saya lebih tinggi. Tapi saya nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan seperti apa, itu bukan sesuatu yang harus diklaim gitu. Jadi di sini walaupun sebagai guru, tapi saya menunjukkan teladan kepelayanan seperti Tuhan Yesus. Walaupun posisi saya guru di sini, tapi saya sering bahkan hampir tiap hari saya mengepel teras daripada kantor. Karena menurut saya teladan kepelayanan, teladan pelayan seperti Tuhan Yesus itu harus kita buktikan. Kita harus menanggalkan jubah kita, jabatan kita, pendidikan kita, lalu kita melayani. Lebih rendah daripada orang yang kita layani, maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Jadi siapapun kita, mari kita tanggalkan jabatan kita, pendidikan kita, harta kita, kekayaan kita, ketampanan kita, kecantikan kita untuk melayani Tuhan. Ya, karena itu bukan sesuatu yang penting ketika kita melayani Tuhan. Yang paling penting adalah kerendahan hati. Kita mau menanggalkan jubah kita mau menanggalkan ego kita, lalu kita mulai melayani Tuhan. Itu poin yang pertama di ayat yang keempat tadi ya. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah di ayatnya yang ke-4b dikatakan begini, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Hati-hati. Maka kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan pagi ini adalah mempersiapkan pelayanan. Jadi ada sebuah moto yang berkata begini, segala sesuatu yang dipersiapkan pasti hasilnya jauh lebih baik daripada segala sesuatu yang tidak dipersiapkan. Segala yang dipersiapkan hasilnya akan lebih maksimal daripada sesuatu yang tidak dipersiapkan. Ya, ketika Tuhan Yesus mau melayani, dia persiapkan dulu, dia persiapkan airnya, dia persiapkan basinya, dia persiapkan kainnya, diikatkan pada pinggangnya. Maka dia baru mulai melayani. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan, jangan kalau bahasa ininya
jangan langsung jadi, jangan instan. Karena memang ada beberapa orang yang melakukan itu ketika disuruh pelayanan tanpa latihan, tanpa ini langsung terjun aja, kan udah biasa, udah profesional begitu, tanpa persiapan. Ya, kalau Tuhan Yesus saja mempersiapkan murid-muridnya 3,5 tahun dididik untuk menjadi rasul, untuk menjadi penginjil, artinya bahwa persiapan itu sesuatu yang sangat penting. Ya, persiapan itu penting. Karena dengan persiapan yang matang, kita percaya hasilnya juga akan lebih maksimal daripada itu tidak dipersiapkan. Itu poin yang kedua yang bisa kita pelajari daripada perikop ini, ya, menjadi teladan bagi kita agar kita mempersiapkan pelayanan kita di kemudian hari dengan baik sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah di ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan bahwa kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan seterusnya. Artinya adalah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya itu sampai finish well, gitu ya. Finish well. Dia menyelesaikan pelayanan itu sampai titik terakhir, tidak tanggung, tidak separuh perjalanan. Ya. Tuhan Yesus melakukan pelayanan itu sampai selesai. Ya. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus sampai selesai, Tuhan Yesus di kayu salib mati, itu baru selesai. Ya, pelayanan harus dilakukan sampai selesai. Jangan separuh-separuh meninggalkan pelayanan lalu kembali ke dunia lama. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap kita yang sudah terpanggil, adik-adik mahasiswa yang sudah terpanggil menjadi pelayan Kristus, ayo persiapkan. Ya, selesaikan tugasmu, selesaikan panggilanmu, selesaikan tugas pelayananmu. Jangan separuh perjalanan. Kalau separuh perjalanan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus melakukan pelayanannya sampai finish well, hendaknya ini menjadi contoh bagi kita. Ya, saya teringat dengan Billy Graham. Billy Graham pada tahun 1945 dia punya rekan-rekan yang sama bagusnya ketika pelayanan. Yang pertama adalah Chuck Templeton. Yang kedua adalah Brown Clifford. Ya, mereka bertiga adalah penginjil yang luar biasa. Pada tahun itu belum banyak penginjil, pembicara-pembicara yang luar biasa. Tapi mereka bertiga sudah termasuk tim yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa mereka ini ketika mereka sedang pelayanan dari banyak daerah orang akan datang. Dan dituliskan di sebuah artikel bahwa ketika mereka pelayanan, orang bahkan sampai memotong tali lonceng gereja supaya lonceng gereja jangan dibunyikan, sehingga mereka tetap akan bicara. Kenapa? Karena ketika mereka berbicara, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang sangat diberkati. Tahun 1945. Tapi apa yang terjadi? 1950, Chuck Templeton yang waktu 1945 menjadi pembicara, menjadi penginjil yang luar biasa. Tahun 1950, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang yang ateis. Dan kehidupannya diakhiri dengan kehidupan yang tragis. Menjadi gelandangan, keluarganya berantakan, bahkan untuk beli peti mati saja dia tidak punya harta. Hamba Tuhan yang patungan untuk membeli peti mati. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia meninggalkan pelayanannya. Pelayanannya tidak sampai finish well. Ya, Chuck Templeton, yang satu pelayanan dengan Billy Graham. Yang kedua Brown Clifford, sama. Brown Clifford ini sangat ganteng, bahkan pernah ditawari untuk main film. Tapi waktu itu dia nggak mau, karena dia fokus dengan pelayanan. Dia mau melayani terus. Gitu. Tapi apa yang terjadi di usia ke-35 tahun, sama. Dia meninggalkan pelayanan, dia bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan hidupnya menjadi hiruk urak-urakan. Hidupnya menjadi tidak beraturan, hidupnya menjadi kacau. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat Billy Graham, teman mereka satu pelayanan,
Ya, Billy Graham kalau tidak salah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Di usianya berapa? 99 atau 100. Pelayanannya bagus. Berhasil di mana-mana. Kenapa? Karena dia tetap eksis melayani. Dia menyelesaikan pelayanannya sampai akhir hidupnya. Sementara kedua temannya meninggalkan pelayanan dan akhirnya kehidupan mereka berantakan. Kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita teladani Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya sampai selesai, finish well. Sehingga ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga, maka Tuhan akan berkata, hai hamba-Ku yang setia. Karena kita setia melakukan pelayanan kita sampai akhirnya. Biarlah firman pagi hari ini menjadi rema bagi kita. Kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita melayani, kita meninggalkan jubah kita menanggalkan ego kita, semua yang ada pada kita. Yang kedua, mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, yang terakhir, mari menyelesaikan pelayanan kita sampai selesai. Jangan separuh-separuh, tapi sampai finish well, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian yang bisa saya bagikan Pak Adol beserta Bapak Ibu yang lain, adik-adik, kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan ke adminnya atau Pak Adol mungkin, atau yang worship leader-nya. Ya, kita berdoa dulu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kembali kami diberkati, dikuatkan, dimotivasi, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami para hamba Tuhan, mahasiswa dan semua kami yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan dan sedang dididik, dibentuk, biarlah kami meneladani Yesus dalam pelayanan karena Yesuslah standar dalam pelayanan hidup kami ini. Apa yang terbaik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harus kami teladani, kami harus contoh ya Tuhan, seperti firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Engkau rela merendahkan dirimu, jadi seorang pribadi yang rendah hati untuk melayani seperti Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka hari ini kami diingatkan kembali supaya jangan kami terlalu membanggakan apa yang kami miliki, baik itu harta, jabatan, uang, bahkan juga mungkin pendidikan kami yang tinggi. Tidak membatasi kami untuk mempersiapkan diri untuk melayani. Karena kami hanya sebagai hamba yang harus melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan kami lakukan sendiri. Hanya kami mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa yang terus boleh mempersiapkan diri, dididik, dibentuk, dilengkapi menjadi hamba-Mu. Proses yang ada mungkin itu sulit dan banyak tantangan hambatan, tapi kami tidak pernah menyerah. Karena kami percaya ada Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang sudah kami persiapkan, kami kerjakan, kami lakukan sampai akhir dari hidup kami. Kami boleh tuntas selesai melayani selama hidup di dunia ini. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan pelayanan sekalipun ada godaan, tantangan, ujian yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tetap setia bekerja melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, mempersembahkan karunia talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu, Pak Anwar Simanjuntak dalam pekerjaan pelayanan, dalam keluarganya, terutama dalam pendidikan di Blora. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, istri dan anak-anak diberkati. Pendidikan yang sedang saat ini mereka ada di sana untuk mendidik anak-anak Tuhan. Di dalamnya ada penginjilan, memberikan pengetahuan kecerdasan kepada anak-anak. Biar Tuhan dengan hikmat yang ada, mereka boleh diberikan hikmat, kemampuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih hambanya Pak Anwar untuk firman Tuhan sampaikan hari ini. Puji Tuhan. Kembali diserahkan kepada worship leader. Berkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.